Beberapa minggu yang lalu media massa tanah air ramai memberitakan tentang tertangkap tangannya seorang pejabat penting negeri ini. Ia ditangkap aparat penegak hukum karena diduga telah menerima gratifikasi. Kini pejabat yang pernah jadi dosen teladan tersebut harus melalui hari-harinya dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2012 berada di peringkat 118 dari 176 negara. Masih menurut laporan tersebut, di negara-negara ASEAN, hanya Myanmar dan Vietnam yang peringkatnya berada di bawah Indonesia. Korupsi adalah dosa besar. Ia ibarat kanker pada tubuh bangsa ini, menggerogoti sendi-sendi bangsa secara perlahan tapi pasti. Belum lagi permasalahan bangsa lainnya, krisis politik, sosial, ekonomi, moral yang hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Jika tidak ada kesadaran untuk kembali kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan krisis multidimensi ini akan membawa bangsa dan umat ini menuju kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Memang sudah menjadi sunatullah, manusia adalah tempatnya lalai dan lupa. Seringkali terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama. Aturan Allah kerap dilanggar, maksiat dianggap biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Pengampun, selalu memberi kesempatan kepada hambanya yang terlanjur berbuat dosa untuk kembali padanya. Kembali dan mohon ampun kepada Allah sebelum pintu ampunannya tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, kemudian menciptakan pendampingnya Siti Hawa. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, sempat terjadi protes oleh malaikat. Protes ini pun mendapat sanggahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah yang akan diciptakan Allah ini bukanlah seperti makhluk yang dibayangkan oleh malaikat, yaitu makhluk yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Bahkan setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat bersujud kecuali iblis yang dengan lancang dan sombongnya mengajukan protes kepada Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 34. Iblis diusir. Iblis berikrar akan berupaya untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Allah memberi keleluasan kepada Nabi Adam untuk menikmati fasilitas apapun yang ada di surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk didekati. Satu pohon yang kelak menjadi simbol pelanggaran ketaatan manusia kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak tinggal diam. Tidak perlu menunggu lama iblis melancarkan bujuk rayunya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mereka berdua memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka berdua sadar telah terjebak bujuk rayu iblis dan segera bertaubat. Mohon ampun kepada Allah menyesali perbuatannya. Allah menerima taubatnya, namun sebagai konsekuensi dari perbuatan itu, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, yang mana kemudahan dan fasilitasnya tentu jauh berbeda dengan surga. Disinilah fase awal kehidupan umat manusia dimulai. آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Inilah contoh bagaimana kemudian dosa dan maksiat menelanjangi pelakunya, membuat malu serta menjatuhkan martabat. Betapa banyak orang-orang yang tadinya terhormat, disegani orang sekelilingnya, tiba-tiba menjadi bahan ejekan dan cacian. Begitu terungkap dosa dan kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, betapa pengasih dan penyayangnya Allah yang menerima dengan senang hati hamba-hambanya yang menyadari kesalahannya, yang segera bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Taubat pada hakikatnya adalah kembali pada Allah dengan sepenuh hati, berkomitmen untuk memperbaiki diri disertai rasa penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan. Karena tidak mungkin terhindar dari dosa, taubat menjadi wajib hukumnya bagi siapapun. Taubat termasuk amalan baik yang sangat dianjurkan, dan taubat akan menghilangkan sekat antara hamba dan Tuhannya. Taubat yang benar disebut juga taubat nasuha, yang akan menjadi penghapus dosa dan penuntun ke surga Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Agar taubat benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama yaitu ikhlas. Motivasi taubat hanya karena ingin kembali kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah, mensucikan diri dari maksiat dan dosa. Ikhlas menjadi landasan setiap amal agar diterima, termasuk taubat. Syarat taubat kedua adalah meninggalkan maksiat. Setiap orang yang bertaubat harus menanamkan dalam dirinya tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari dosa dan maksiat, tidak menggantungkan hatinya pada maksiat, dan dengan sungguh-sungguh berupaya menjauhkan hatinya dari perbuatan dosa. Bila diperlukan, lakukan langkah dengan meninggalkan lingkungan yang dapat mempengaruhinya untuk kembali berbuat maksiat. Syarat taubat ketiga adalah menyesali dosa yang telah dilakukan. Tentu tidak ada artinya taubat tanpa penyesalan, dan tidak disebut menyesal orang yang merasa bangga dengan dosa yang pernah dilakukan, bahkan menyebarluaskannya. Orang seperti ini disebut oleh Rasulullah dengan mujaharah. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah pernah bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali mujaharah. Termasuk dalam mujaharah adalah seorang berbuat dosa di waktu malam, kemudian Allah sembunyikan dari orang lain. Akan tetapi ketika pagi harinya ia malah menceritakan dan menyebarluaskannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk dalam mujaharah adalah menyebarluaskan perbuatan dosa dan kemungkaran. Syarat taubat keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Walaupun manusia tempatnya khilaf dan dosa, bukan berarti menjadi pembenaran untuk berbuat dosa. Orang yang melakukan taubat nasuha harus menanamkan tekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah diperbuatnya, khususnya taubat yang terkait dengan dosa besar.
Terdapat syarat tambahan apabila dosa yang dilakukan terkait dengan hak manusia lainnya, seperti mencuri, memfitnah, atau melukai. Maka taubat dari dosa ini harus disertai dengan permohonan kerelaan oleh orang-orang yang telah dirugikan hak-haknya. Ini bisa dilakukan dengan meminta maaf dan atau memulihkan hak-haknya. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, khalifah yang kedua. Keadilan dan kebijaksanaannya menjadi teladan sepanjang masa. Beliau adalah contoh nyata taubat yang benar yang mengubah jalan hidup seseorang. Dari jahiliyah dan kemungkaran menuju cahaya Islam dan kebaikan. Umar dari sebelum masuk Islam dikenal sebagai pribadi yang keras dan tegas. Apa yang ia yakini dibela dengan berani. Yang merupakan pemuja ajaran nenek moyang Quraisy ketika itu, sehingga ia amat benci ketika Nabi mendakwahkan Islam yang bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Ia melakukan intimidasi, ancaman, bahkan siksaan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah diancam akan dibunuhnya. Tapi kemudian Allah membuka hati dan menunjukkannya kepada jalan kebenaran, yaitu Islam. Saat itu, kekesalannya terhadap Nabi memuncak sehingga ia memutuskan akan menghabisinya. Di perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang memberi informasi bahwa keluarganya sendiri ada yang masuk Islam, yaitu adik perempuannya, Fatimah. Seketika Umar mengubah arahnya menuju rumah Fatimah. Tepat di depan rumah ia mendengar suara berbisik yang ternyata adalah bacaan Al-Quran. Ia mendobrak masuk dan memaksa untuk melihat apa yang dibaca. Sempat terjadi insiden kecil yang melukai adiknya Fatimah. Ia pun luluh dan minta diperlihatkan bacaan tadi. Ia pun membacanya setelah sebelumnya disuruh mensucikan diri. Begitu dibaca, hatinya bergetar. Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Ia pun dihantarkan untuk menemui Rasulullah di rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Di hadapan Nabi, Umar mengikrarkan keislamannya. Ruangan itu gemuruh oleh takbir para sahabat yang berada di tempat itu. Allah mengabulkan permohonan Nabi yang pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal." Akhirnya, Umar bin Khattablah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan agamanya. Subhanallah. Umar masih tetap pribadi yang keras dan tegas. Perbedaannya adalah keras dan tegasnya karena kebenaran. Hatinya gampang tersentuh dan menangis ketika mendengar ayat suci Al-Quran. Nabi pun memberi julukan Umar dengan Al-Faruq atau Sang Pembeda. Nabi menggambarkan sosok Umar dalam sabdanya, "Demi yang jiwaku berada dalam tangannya, jika engkau melewati suatu jalan, maka setan akan mencari jalan yang lain." Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ibnu Sa'ad dan Tabrani melukiskan bagaimana efek positif yang timbul dari keislaman Umar. Ia mengatakan, Islamnya Umar merupakan sebuah penaklukan, hijrahnya merupakan kemenangan, dan kepemimpinannya merupakan rahmat. Tadinya kami tidak bisa sholat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Ia pun membela kami sehingga kami dapat sholat di depan Ka'bah. Dosa adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah. Bisa dalam bentuk meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangannya. Secara umum para ulama membagi dosa dalam dua kategori. Al-Kabair yang berarti dosa besar dan As-Saghair atau dosa kecil. Al-Kabair adalah perbuatan dosa yang pelakunya secara khusus mendapat ancaman neraka, laknat, kemarahan, dan azab. Beberapa larangan besar ini tergambar melalui Al-Quran atau hadis. Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak termasuk ke dalam kategori dosa besar. Menurut Ibnu Abbas, jumlah dosa besar ada 70.
Contoh perbuatan dosa yang termasuk dosa besar atau kabair adalah menyekutukan Allah atau syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak puasa tanpa alasan syar'i, tidak melaksanakan haji padahal ada kemampuan, durhaka kepada orang tua, berzina, memutus silaturahim, sumpah palsu, korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya. Dosa besar pun memiliki peringkat yang berbeda-beda, dan menyekutukan Allah atau syirik adalah dosa yang terbesar. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang terbesar?" Sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Pertama, menyekutukan Allah, durhaka terhadap orang tua, dan sumpah palsu. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Meskipun sebagian dosa disebut dengan dosa kecil, bukan berarti kemudian kita menyepelekan dan tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus akan terhitung sebagai dosa besar. Sebaliknya, seberapapun banyak dan besarnya dosa yang dilakukan seseorang, jika ia bertobat dan mohon ampun, maka Allah akan mengampuninya. Para ulama telah memberikan nasihat yang bijak. Jangan lihat kecilnya dosa yang Anda lakukan, tapi lihatlah besarnya siapa yang Anda durhakai. Allah memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk bertaubat, baik dari dosa besar atau dosa kecil. Beberapa amal soleh dapat menjadi penghilang dosa kecil. Nabi bersabda, "Sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa selama tidak melakukan dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Sakit, musibah, penderitaan sejatinya dapat menghapus dosa kecil. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa kegundahan, kegelisahan, kesusahan, musibah, bahkan sampai duri yang melukainya, melainkan akan menjadi penghapus dosa baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi seorang mukmin untuk bersabar ketika ditimpa sakit, musibah, ataupun cobaan lainnya. Semakin besar kesabaran, semakin besar pahala, dan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Menjauhkan diri dari dosa besar juga dapat menjadi penghapus dosa kecil. Sedangkan dosa besar dapat dihilangkan dengan taubat nasuha yang memang ditujukan khusus untuk perbuatan dosa besar yang telah dilakukan. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Seyogyanya taubat menjadi amalan rutin seorang mukmin, baik disengaja atau tidak, yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Setiap anak turunan Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang salah adalah yang bertaubat." Bertaubatnya seorang hamba akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Allah sangat senang ketika seorang hamba bersalah kemudian langsung bertaubat mohon ampun kepadanya. Lihatlah bagaimana Nabi menggambarkan bagaimana senangnya Allah akan taubat hambanya dalam sabda beliau. Menurut kalian bagaimana perasaan seseorang yang kehilangan kendaraan tunggangannya dengan segala perbekalan, makanan dan minumannya di tengah padang pasir? Ia terus mencari-carinya dan tidak menemukan sampai ketika melewati sebuah pohon tiba-tiba datang kendaraan tunggangannya menghampirinya berikut segala perbekalannya. Sahabat menjawab, "Tentu saja senang wahai Rasulullah." Tahukah kalian perasaan senang Allah melebihi rasa senang orang tersebut ketika ada hambanya yang bertaubat? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan Asmaul Husna yang merupakan nama dan sifat Allah yang paling baik.
Ada Al-Ghafar dan Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Halim yang maha santun, At-Tawwab yang maha menerima taubat. Dan Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 222. Tidak cukup sampai di situ. Allah bahkan menjanjikan akan mengganti dosa dengan kebaikan untuk orang-orang yang mau bertobat. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Subhanallah, dosa diampuni dan digantikan dengan kebaikan dan pahala. Sebelum sakaratul maut datang menjemput atau matahari terbit dari barat, kesempatan bertaubat selalu terbuka. Jangan sampai kita mengikuti jejak Fir'aun yang baru sadar dan bertaubat setelah sakaratul maut. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Manusia tidak pernah tahu kapan ajalnya. Bisa jadi 10 tahun lagi, tahun depan, atau beberapa jam ke depan. Manusia juga tidak pernah tahu kapan matahari terbit dari barat. Jadi tidak perlu menunggu untuk bertaubat. Sekaranglah saatnya. Dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, niscaya Allah akan memberikan keberkahannya kepada negeri ini. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 96. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Hasanah, semoga episode Taubat menjadi pengingat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Semoga setiap ampunan dan taubat yang kita mohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghantarkan kita menuju kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.